wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabih. Dan tegaknya hari kiamat. Dimaksud hari kiamat di sini al-qiyamatul kubra. Ya. Qarinahnya perkataan beliau sebelumnya. Thumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adzab ila an taqumal qiyamatul kubra. Ya, fatu'adul arwahu ilal ajsad. Jadi yang dimaksud al-qiyamah di sini al-qiyamatul kubra. Sebab kiamat terbagi dua ya. Al-qiyamatul sughra dan qiyamatul kubra. Kiamat sughra seperti apa? Matinya seorang. Naam, man tufi faqad qamat qiyamatu. Adapun yang dimaksud di sini adalah qiyamatul kubra. Dibangkitkannya manusia dari kematian. Allati akhbarallahu biha fi kitabih. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam kitabnya, wa ala lisani rasuli, dan berdasarkan lisan rasulnya, wa ajma'a 'alaihal muslimun, dan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada satupun yang mengingkari. Fayaqumun nasu min kuburihim, maka bangkitlah manusia itu dari kubur-kubur mereka. Li Rabbil Alamin, menuju kepada Allah Rabbul Alamin, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai khuf. Uratan, bertelanjang, tidak berpakaian. Ghurlan, dalam keadaan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami pun mengembalikannya. Demikian keadaan mereka dibangkitkan. Sampai kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, idzan an-nasu yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau begitu, sebagian manusia menonton yang lain, melihat kepada yang lain, melihat aurat yang lain. Ya. Kalau secara akal kan, Aisyah menyangka bahwa keadaan seperti itu seperti kejadiannya seperti sekarang. Kalau melihat aurat, membangkitkan syahwat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyad min ayyuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, perkara pada waktu itu lebih dahsyat, lebih keras daripada mereka harus memperhatikan itu. Mereka waktu itu sedang memikirkan apakah mereka selamat, bagaimana keadaan mereka, tunggu syafaat, tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pikirkan. Adapun mereka bertelanjang, mereka tidak perhatikan itu sudah. Bukan itu ya kepentingan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa keadaan pada waktu itu sungguh sangat menegangkan. Nah, terkadang saja suatu kebahagiaan di dunia itu bisa menjadi kengerian. Nah, malam pertama yang semestinya seorang bersenang-senang, iya kan? Tapi misalnya di saat malam pertama terjadi bencana, kebakaran. Ya yang difikirkan kebakaran itu malam pertama sudah dilupakan. Nah, ya, yang difikirkan bencana yang terjadi yang lebih tegang. Nah, kalau di dunia saya terjadi demikian, maka di akhirat lebih menegangkan lagi. Asyad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa tadnu minhum syams, dan mendekat dari mereka itu matahari. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis Al-Miqdad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu minal ibad hatta takuna qadra milin aw milain." Apabila pada hari kiamat didekatkan matahari dari hamba-hamba itu, sehingga kadar dekatnya itu 1 mil atau 2 mil. Subhanallah, sangat dekat sekali. Jarak 1 mil atau 2 mil saja. Nah, berselisih para ulama, apa yang dimaksud dengan mil? Apakah mil yang dimaksud jarak mil? Yani, kalau jarak mil ya berarti 1,3 kiloan lah sekitar itu. Dekat matahari. Ya, dengan jarak yang sekian saja. Ya, berapa jaraknya nih, ikhwan? Matahari dengan bumi. Nah, 180 juta, 160 juta kilometer. Itu kalau benar. Ya, itu saja di sebagian tempat kalau datang terik matahari, membakar betul. Ya, membakar. Nah, antum tidak tahu Kalimantan ini hutannya pernah terbakar. Iya. Nah, di musim kemarau. Dan tentunya di tempat-tempat yang lain membakar. Antum berdiri lama di terik matahari dengan keadaan yang seperti ini saja, itu seakan-akan membakar, menyengat. Apalagi kalau dekat. Nah, nas'alullah azza wa jalla ayyudhillana yawma la dhilla illa dhilluh wa yuljimuhumul araq, dan sampai keringat itu menglijam mereka. Lijam itu apa? Kalau kuda itu dikekang, untuk dibikin tali kekang, itu dipasang di lijamnya, maksudnya di mulutnya, ya kan? Maksudnya di sini bahwa keringat itu sampai ke mulut. Matahari dekat, ya, subhanallah, tidak bisa digambarkan. Dan tentunya keadaan mereka berbeda-beda. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai mulutnya. Setengah mati dia. Ya, wallahu a'lam bihaqiqati dzalik. Yang jelas kita harus mengimani dahsyatnya pada hari itu. Fatun sabul mawazin, maka ditegakkanlah timbangan-timbangan. Fatuzanu biha a'malul ibad, lalu ditimbanglah amalan hamba. Nah, sebagaimana akan kita jelaskan nanti bahwa yang ditimbang itu ada berapa ya, ikhwan? Apa saja yang ditimbang? Pertama, amalan. Kedua, apa? Sahifah. Lembaran. Yang ketiga, jasadnya. Nah, akan tetapi semua kembali kepada amalan tersebut. Nah, berat dan ringannya. Walaupun gemuk, kalau amalannya sedikit ya ringan dia. Akan datang nanti pada hari kiamat orang yang paling gemuk. Ya, ketika dinaikkan di atas timbangan, la yazinu indallah janaha ba'udah. Ya, tidak lebih berat dari sayap nyamuk.
Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya mereka itulah yang rugi terhadap diri mereka. Maka di dalam jahannam mereka itu dikekalkan. Watun syarud dawawin, dan dibukalah diwan-diwan, wahia sahaiful amal, yaitu lembaran-lembaran amalan, dibuka satu persatu. Masing-masing hamba akan akan membacanya. Fa'akhidun kitabahu biyamini, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanan, menunjukkan kebaikan. Wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri. Ada pula dari mereka yang mengambil kitabnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya. Diambil dari belakang punggungnya, tangannya sudah tangan kiri, dari belakang punggung lagi. Nah, menunjukkan kejelekan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irah, dan setiap manusia kami telah menetapkan amalan-amalannya yang dia pikul fi unuqi, di leher-leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat kitab yang dia menerimanya dalam keadaan terbuka. Lalu dikatakan kepada mereka, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah bagi dirimu sendiri pada hari ini yang menghitung. Ya. Jadi ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keadilannya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menetapkan kamu masuk ini, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, tidak. Tapi dibiarkan agar mereka mentakrir sendiri, inilah yang kamu amalkan. Bukankah kamu mengamalkan ini? Maka hamba itu, ya, saya mengamalkan ini. Nah, sehingga penghisaban itu dengan jujur di hadapan dia sendiri, di hadapan pengakuannya bahwa dia pernah melakukan apa yang telah dia dicatat dalam lembaran-lembaran tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab.